Ia terhitung telah menghabisi nyawa sekitar 200 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Giovanni, yaitu adalah seorang pembunuh bayaran tersadis di dunia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Giovanni Brusca atau nama julukannya si babi atau pembunuh warga. Ia lahir di San Giuseppe Jato, 20 Februari 1957. Ia berusia 63 tahun. Ia adalah seorang pembunuh bayaran tersadis yang ada di dunia. Ia terhitung telah menghabisi nyawa sekitar 200 orang. Bahkan, ia tega merendam seorang anak yang berusia belasan tahun di lautan asam dalam usahanya yang membalas dendam tuannya. Dan ia juga terkenal karena membunuh seorang hakim anti-mafia, Giovanni Falcone. Oke, sekarang kita masuk ke masa kecilnya. Kakek dan kakek buyutnya, keduanya petani, adalah bagian juga dari mafia. Bernardo Brusca, 1929 sampai 2000, juga tokoh mafia lokal yang disegani. Dihukum hukuman seumur hidup untuk beberapa pembunuh. Bernardo Bertolacci dengan Corleone Sidaro, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, dan Gianluca Bagarella saat ia menggantikan Antonio Salamone sebagai Capomandamento di San Giuseppe Jato. Ia mewariskan profesi ini kepada 3 anaknya, Giovanni, Vincenzo, dan Emanuele. Pada tahun 1085, Giovanni Brusca menjadi kepala mafia yang sangat disegani di distrik San Giuseppe Jato setelah Bernardo dipenjara. Sekarang kita masuk ke kasus pembunuhannya. Ia membunuh Giovanni Falcone bersama dengan istri dan 3 pengawalnya pada tanggal 23 Mei 1992 dengan bom seberat 589 kg di jalan raya di Palmo. Kasus ini bersamaan dengan pembunuhan Paolo Borsellino, pembantunya Falcone, menjadi awal pengungkang jaringan mafia kriminal di Italia. Akhirnya satu-satu jaringan Cosa Nostra diungkap dan dipenjara berat pengakuan terdakwa lainnya yang ditawarkan perlindungan warga negara. Salvatore Rina, bos dari seluruh bos mafia di Sisilia, berhasil ditangkap pada bulan Januari 1993. Menyusul kemudian Nito Santavol, bos mafia di utara Sisilia. Lalu Gianluca Bagarella, adik ipar sekaligus letnan teratas dari Salvatore Rina, ditangkap pada bulan Juni 1995. Namun Giovanni terbukti sangat licin. Ditangkap banyak petinggi mafia Sisilia, justru memberinya kesempatan untuk naik ke posisi lebih tinggi dalam jaringan ini. Berbeda dengan Bernardo yang harus hidup dalam pelarian selama 25 tahun, atau Pietro Aglieri yang menjadi buronan sejak 1989. Giovanni berhasil menetapkan dirinya dalam puncak kepemimpinan mafia. Padahal berdasarkan data dari informan, dialah yang menekan tombol bom yang membunuh Falcone atas perintah Rina. Selain pembunuhan Falcone, Brusca juga bertanggung jawab atas berbagai gelombang pemboman di Roma, Firenze, dan Milan pada tahun 1993 untuk memperingatkan penegakan hukum agar berhenti untuk mengganggu jalannya operasi mafia. Salah satu pemboman yang terkenal adalah yang menyerang Galeri Uffizi di Firenze. Teror ini dilakukan terhadap penegak hukum dan negara setelah terbunuhnya Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Setelah penahanan Rina pada tahun 1993, terjadi serangkaian pengeboman terhadap beberapa titik peristiwa di Italia, seperti Via dei Georgofili di Firenze, Via Palazzo di Milan, dan Piazza San Giovanni in Laterano, dan Via San Teodoro di Roma. Akibat aksi ini, 10 orang tewas dan 71 orang luka-luka. Selain banyak sisa kerusakan di peninggalan budaya bersejarah, diadili secara
absentia atas pembunuhan Ignazio Salvo, seorang abdi negara dan petugas pajak yang dikenal mempunyai hubungan dengan mafia. Dan ditemukan pula gudang senjata miliknya di San Giuseppe Jato yang menjadi suplai terbesar bagi jaringan mafia. Yang pernah ada di dalam gudang ini ditemukan ratusan pistol, senapan, dan bahkan pelontar granat. Kasus yang paling menghebohkan adalah pembunuhan seorang remaja yang berusia 11 tahun, Giuseppe Di Matteo, dari anak Santino Di Matteo, informan yang menginformasikan kasus jaringan mafia Casa Nostra ke penegak hukum. Setelah mengurung anak tersebut selama 2 tahun, Brusca mencekiknya dengan tangannya sendiri dan melemparnya ke ketel besar yang berisi cairan asam. Setelah menyiksanya selama kira-kira 800 hari, Santino berupaya untuk menegosiasi agar bisa membebaskan anaknya. Namun tidak berhasil. Ia malah terus-menerus dikirimkan foto penyiksaan anaknya. Dan akhirnya anak tersebut mati dicekik dan tubuhnya dimasukkan ke cairan asam agar sama sekali tidak bisa dikenali atau ditemukan. Sebuah ritual ala mafia Italia yang disebut Lupara Bianca. Pembunuhan ini dicekal karena mafia sebenarnya memiliki kode etik untuk tidak menjadikan wanita dan anak-anak sebagai korban. Santino kemudian menerima kompensasi sebesar 2,2 juta euro dari negara setelah bebas. Oke, sekarang kita masuk ke penangkapan. Pada tanggal 20 Mei 1996, Giovanni ditahan di sebuah rumah kecil di Sisilia dekat Agrigento saat makan malam bersama kekasih, anak dan adiknya, Vincenzo Brusca, serta adik ipar bersama 2 anaknya. Keberadaannya terdeteksi oleh polisi setelah mengukur kebisingan suara sirine petugas berpakaian preman yang tengah berpatroli dengan motor yang didengarkan oleh petugas lainnya sedang menyadap telepon. Giovanni Brusca, penangkapan dirinya dirayakan secara meriah oleh polisi. Oke, kita masuk ke pembelaan diri. Setelah mendapat hukuman seumur hidup beberapa kali lipat, Giovanni meminta agar dirinya supaya dibebaskan dari penjara dan menjalani tahanan di rumah saja. Permintaan itu mendapat kecaman dari saudara korbannya, Vulcano. Ia merasa Brusca tidak layak mendapat pengistimewaan seperti itu. Brusca tercatat telah 2 kali mengajukan keringanan hukuman. Gila, udah bunuh 200 orang terus diminta keringanan hukuman. Sekarang kita masuk ke kolaborasi penegak hukum. Setelah ditahan, Brusca mulai berkolaborasi untuk membuka kebenaran dengan polisi. Awalnya niat kolaborasi ini disebut dengan skeptisisme. Ia dicurigai hanya bertobat sementara untuk menghindari hukuman berat yang telah menantinya sebagai bos mafia. Selama 3 bulan awal kerjasamanya, banyak sekali pengakuan Brusca yang tidak dapat diverifikasi atau malah bohong. Karena itu, kemudian para polisi menuntut pengetatan dalam sistem kolaborasi dengan pelaku kriminal. Brusca menawarkan versi kolaborasi dari penangkapan Tocorina, sebuah kesepakatan rahasia antara penegak hukum, Carabinieri, agen rahasia, serta jaringan Cosa Nostra yang sudah lelah dengan kediktatoran klan keluarga Corleonesi. Menurut Brusca, Bernardo telah menjual Rina untuk beberapa arsip berharga di apartemennya di Villa Bernini 52 di Palermo. Brusca juga mengklaim bahwa setelah Rina memerintahkan pembunuhan Falcone, ia melakukan negosiasi tidak langsung dengan Menteri Dalam Negeri Nicola Manchino untuk mencegah pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Awalnya Nicola tidak mengakui ini, namun pada bulan Juli 2012, Nicola diperintahkan untuk menghadapi pengadilan dengan tuduhan menyembunyikan bukti pembicaraan negara dengan para mafia dan hubungan dengan pembunuhan Falcone dan Borsellino. Brusca akhirnya diputuskan di penjara di Barberia, Roma, walaupun ia telah berkali-kali memohon penahanan di rumah sejak 2002, yang semuanya ditolak. Namun pada 2004, ia dilaporkan keluar selama seminggu tiap 45 hari untuk bertemu keluarga sebagai hadiah untuk perilaku baiknya sebagai informan dan keinginannya kebersamaan dengan penegak hukum sebagai hasil kolaborasi dengan polisi. Hukumannya diturunkan
menjadi 26 tahun di penjara. Sekarang kita masuk ke harta benda. Keluarga Brusca yang memiliki lahan yang kemudian disita oleh pemerintah pada tahun 2000 dan kemudian dialihkan ke organisasi konsorsium untuk pembangunan legal. Organisasi ini memulihkan kembali properti dari mafiosi yang dihukum dan mengembalikan kepada komunitas. Sebuah rumah legal di San Giuseppe Jato, 40 menit dari Palermo, dan direnovasi pada tahun 2004 dan dijadikan tempat wisata dari tema anti mafia. Wisatawan bisa menikmati pesta organik yang berasal dari gandum yang ditanam di lahan milik keluarga Brusca. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan tentang Giovanni Brusca, pembunuh bayaran tersadis yang ada di dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Gue Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.